ya, disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits sahih, nanti ketika mengikuti mayit itu ada 3. Mayit itu kalau sudah mati, orang kalau meninggal, ya, orang kalau meninggal itu akan diikuti 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. 3. Keluarganya, amalnya, hartanya. Fayarji'usna, pulang yang 2. Pulang yang 2. Wa yabqa wahid, akan tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluh, kembali nanti pulang itu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan yang tetap menemani dia adalah amalnya. Jelas. Orang waktu masih meninggal, hartanya tidak ikut sama dia, jadi warisan, bukan sodako loh. Alhamdulillah, insya Allah warisan anakku buat anak-anakku, aku tak sodako. Hitungannya nanti kalau saya mati itu hitungan sodako. Tidak, warisan itu tidak jadi sodako, jadi saudara. Warisan itu tidak sodako, warisan itu menjadi hak orang lain, kecuali yang disodakohkan ketika masih hidup, walaupun kepada anak. Misalnya jenengan yang biasanya di tanahnya luas, anak saya kasih ini nak, ini hakmu nak, itu sodako, itu pahala itu. Nak, kamu saya beri sawah di sana nak, itu pahala. Nak, kamu saya bukakan toko, itu pahala. Tapi kalau sudah meninggal dibagi waris, waris itu bukan pahala buat bapak, ya jadi haknya. Sudah saya terangkan, saya rasa itu. Kemudian ahlu keluarganya pulang. Ini masih lebih lumayan dari harta ini. Kalau harta dia di rumah sudah tidak ikut ya. Yang kedua ini masih lebih lumayan, keluarganya nganter ke kuburan, nangis. Ya. Tapi kan tidak mungkin tinggal secinta itu ke orang tuanya, apalagi ke orang muslim. Husnudzon, insya Allah ayah saya diampuni, sudah selesai, sudah diantar sampai kuburan, didoakan, diberi bunga, pulang, kan begitu. Nah, yang tetap sama si mayit siapa? Amalnya. Nah, jadi perbaiklah hubungan dengan teman kita yang namanya amal ini. Ini teman ini, friend, in the friend, in the best friend. Apa best friend itu? Apa best friend? Apa best friend? Sahabat sejati. Kok jenenge persembahan komik dulu, sahabat sejati ada di Lawang. Best friend. Siapa? Amal itu best friend kita. Baik yang wajib atau yang sunnah, baik yang biasa atau yang jariah. Ya. Itu jadi teman. Oke, yang keenam, Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadits sahih riwayat Muslim bahwa nanti akan dibawakan orang-orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia, tapi mereka calon penghuni neraka. Orang paling enak hidupnya di dunia, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, ya, seneng uripe. Contohnya Fir'aun lah, jabatannya tinggi, semua perfect. Fir'aun itu untuk urusan enaknya dunia dia perfect ya. Tidak pernah sakit, tidak pernah sakit. Masuk angin itu tidak ada. Anginnya nyesel kalau mau nyerang Fir'aun, balik ayo sekarang. Loh, Fir'aun kan ahli nar, dia sudah dinas dia ahli nar. Nanti di neraka dia dicelupkan sekejap, sak celupan, terus ditanya, orang-orang di neraka ditanya, ya, fayusbahu finnari sobghoh, satu celupan, sudah ditarik, ditanya, ya ibna Adam hal ra'aita khairan qad, hei anak Adam, apa kamu pernah merasakan enak? Hal marra bika na'imun qad, apa kamu pernah merasakan nikmat?
Pernah dapat nikmat terasa enak begitu? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, demi Allah, wa yu'tabi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Ya, jadi dia merasa tidak pernah enak hidupnya ini. Ini kan hilang berarti. Nikmatnya hilang. Yang paling nikmat hidupnya di dunia baru merasakan satu celupan, bukan forever and ever khalidina fiha abada, bukan. Baru satu celupan, terus ditarik, ya apa mas? Ya apa rasanya di neraka? Gimana rasanya di neraka? Apa dulu pernah hidup enak kamu? Itu mobil semua yang pernah kamu rasakan semuanya, villa, ya, kapal pesiar, apapun, enak dulu hidupmu? Pernah merasakan enak kamu? Wallahi, sumpah, la, wallahi ya Rabb, gak pernah enak belas hidup saya. Hilang itu rasa enak ini. Karena tidak beriman ke Gusti. Makanya saya balik-balik ngandani, orang kalau sudah muslim sugih banget. Nah, kemudian didatangkan orang paling susah di dunia, jomblo, ndak rapi, sakit-sakitan, duit ndak punya, token listrik mati terus, dandangi guling, ndak pernah sehat, utang ndak bisa membayar, ketilang padahal dia ndak salah, ya, pokoknya dia itu jadi bulan-bulanan dibully, dipisui orang, lewat di jalan ada kubangan air kesemprot terus, pokoknya asap apes tok uripe gini, apes tok hidupnya. Ditanya dilebokno surga 1 menit 1 detik tarik batu, 1 detik tarik, mas gimana rasanya surga? Dulu waktu hidup di dunia pernah susah? Nggak pernah. Sampai dulu dipisui kapan? Oh salah, bukan saya. 1 detik di surga, lupa dia semua masalah di dunia. Tidak dengan sakitnya, tidak dengan omelan istrinya, tidak dengan zolimnya mertuanya, tidak dengan gangguan menantunya, tidak dengan gangguan sapinya, tidak gangguan apapun di dunia ini. Pemerintah yang mungkin dia tidak cocok, apapun di dunia ini hilang dengan 1 detik dia di dalam surga. Ditanya, kamu dulu pernah sakit tak? Tidak pernah. Lu dulu pernah, kamu lupa saya. Kamu dulu orang susah loh. Kamu tuh dulu masa aja tidak bisa. Ngenteni berkatan kamu. Itu dia bilang apa? Enggak. Coba sampai ingat-ingat. Enggak pernah saya. Sampai dulu hidup di dunia berapa lama? Ya 1 jam mungkin ya. Lupa saya. Itu ceritanya orang yang hidupnya paling susah di dunia. La, wallahi, sumpah deh. Mamar bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddah qad. Enggak pernah repot, saya enggak pernah buruk. Hidupmu di dunia dulu enak. Lupa. Kamu sakit enggak pernah? Lupa saya. Apa pernah ya? Apa wis kesandung atau kamu kesetrum sedikit apa? Sikutmu ini kena meja terus kesetrum. Nyamuk enggak pernah. Lupa semuanya. Itu kalau orang sudah masuk sak celupan itu lupa semuanya. Allah maja'alna. Yang ketujuh, Rasul bersabda, "Madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti kalian memasukkan tangan kalian ke dalam laut, jari kalian, jari telunjuk kalian, nah, terus keluar. Berapa yang netes itu? Berapa yang tersisa di jari? Itu dunia. Sisanya ini laut, ini akhirat. Saking luasnya akhirat. Makanya kata Imam Haddad, wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidak akan orang tergila-gila dengan dunia sampai dia ninggal akhirat, ya maksudnya, ya. Bukan berarti tidak bekerja, saya tidak perlu menerangkan masalah itu. Tidaklah orang yang terlalu cinta dengan dunia hingga ninggal akhirat, kerja sampai gak Jumatan, kerja sampai ndak poso, kerja terus ndak mau berangkat haji, kerja terus ambil riba, terus begitu sampai ndak ibadah, sampai semua akhiratnya nomor 2 kan, kata Imam Haddad, ini buta mata hati, mata hatinya buta.
hatinya tidak ada rasa sama sekali. Ya. Saking besarnya akhirat. Prosesnya sangat panjang sekali. Dari sahabat Jabir bin dari Rasulullah SAW berjalan di sebuah pasar, ya, kemudian mendapati seekor kambing yang, mohon maaf, kupingnya itu terputus, ya, ada cacatnya di situ kupingnya. Kambing kecil, kalau kecil itu kan masih tidak terlalu enak. Kambing muda itu masih enak, kambing kecil itu tidak terlalu enak. Kambing kecil jadi bangkai dan kupingnya itu terputus atau cacat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa dari kalian yang mau beli sampah, beli bangkai kambing ini 1 dirham aja? Kata para sahabat, man nuhibbu an nahulana bi syai' wa man asna'u bih. Tidak mau ya Rasulullah. Siapa mau beli 1 dirham? Tidak mau ya Rasul. Mau dibuat apa ya Rasul? Bangkai, dimakan haram. Hidup aja tidak bagus dia. Karena orang kalau jual beli kambing kan mesti milih yang bagus, kan? Yang giginya pakai bekel. Ya. Maka dikatakan, tidak mau ya Rasulullah. Sudah, tidak usah beli, saya kasih. Mau kamu bawa pulang? Wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak. Tidak ya Rasulullah. Gratis pun tidak mau, hidup pun kita tidak mau. Karena dia asak, bermasalah dengan telinganya. Maka bagaimana kalau kita dapati dia sudah mati, dikasih aja tidak mau. Fawallahi, kata Rasul, demi Allah, dunia itu, kata Nabi Muhammad, lebih hina di sisi Allah daripada kalian melihat kambing ini yang sudah jadi bangkai. Dunia ini bagi Allah kan mewah, dunia ini, bangunan, emas, permata, sepatu yang mahal, mobil yang mahal, rumah mewah, rumah pakai lift, ya, sampai tembus langit, ya, rumah mewah, angkasa, elektronik, HP yang jutaan, komputer yang bermiliaran, kursi yang harganya ratusan juta, tas harganya miliaran. Itu kan apa sih indahnya dunia bagi manusia. Yang indah ini bagi kita itu hina di sisi Allah. Lebih hina dari kalian melihat kambing yang sudah jadi bangkai. Bagi Allah indahnya dunia ini tidak ada artinya. Tapi dunia ini hanya tempat untuk Allah ingin tahu hambanya yang baik itu yang mana. Begitu. Jadi bukan untuk Allah itu senang sama dunia, tapi Allah mau tahu hambanya yang baik itu yang mana, sehingga harus dikasih tempat di mana Allah mau ngetes hambanya yang baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya di atas dunia. Di sini tempat ngetes. Karena untuk kalau sudah selesai dunia, di mana dunianya? Kan hilang, hancur, hilang, dan tidak ada lagi. Lawang ini hilang, hilang lawang. Ya. Iya, hilang ini semua. Gunung-gunung Bromo, Semeru, Arjuna, Medon ini hilang. Mana lagi? Rinjani, laut pantai selatan di Kota Malang, Gunung Wonosari, kebun teh Wonosari, Taman Safari. Habis semua, hilang semua. Tidak ada di sisi Allah. Yang indah-indah ini hilang semua, diganti yang lebih baik atau yang jauh lebih buruk. Semoga kita termasuk yang baik. Amin.